Oke, halo Julur. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang Leny Yoro yang sukses datang ke Manchester United, kini MU melanjutkan perburuannya untuk memperkuat lini tengah. Nah, ini ada salah satu nama yang digadang-gadang akan bergabung dengan Manchester United. Nah, mari kita lihat sejauh mana kemampuan pemain ini. Oke, teman-teman. Oke, di sini aku mau membahas tentang seorang Manuel Ugarte. Nah, ini kan orang ini kabarnya sedang diincar oleh Manchester United dari sebelum-sebelumnya. Cuman karena fokus utama MU masih di posisi center back, akhirnya menyelesaikan dulu pekerjaan mengisi kekosongan di center back. Nah, Manuel Ugarte ini kalau kita lihat posisinya, dia kan lebih condong ke gelandang bertahan. Sekarang mari kita lihat profilnya ya teman-teman. Jadi Manuel Ugarte ini untuk saat ini berusia 23 tahun dengan tinggi 182 cm, kewarganegaraan Uruguay dengan dominasi kaki kanan. Oke. Oh, dia value-nya juga 43 juta euro ya. Tidak beda jauh dengan Leny Yoro kemarin. Sekarang kalau kita lihat dari atributnya ya teman-teman. Nah, ini kan Manuel Ugarte ini sebetulnya kalau kita lihat ya, dia ini akan menggantikan seorang Casemiro. Karena Casemiro ini kabarnya kan sedang diincar oleh klub di Arab Saudi. Dan memang secara penampilan sudah mulai menurun ya di MU ya. Jadi alangkah baiknya kalau ada regenerasi juga. Dan Manuel Ugarte ini kita coba bandingkan ya secara atribut. Di sini bisa kita lihat bahwa dua pemain ini secara pertahanan dan taktikal ini ya masih sosok lah ya. Selisihnya pun nggak terlalu jauh, mengingat ini untuk Casemiro yang warna ungu dan Manuel Ugarte yang warna hijau ya. Dengan nilai 65 dan 64 masih lebih unggul Casemiro sedikit. Selanjutnya kita lihat dari sisi teknikal, penyerangan dan kreativitas. Nah, untuk kreativitas ini memang Casemiro masih jauh mengungguli Ugarte ya. Karena ya kita lihat Casemiro udah berumur hampir 30-an lah, hampir 30 atau 30-an gitu sekarang. Sedangkan Manuel Ugarte ini masih berusia 23 tahun. Nah, ini jadi menurutku masih wajar dengan atribut yang seperti ini karena dia masih berusia muda juga, terus secara pengalaman juga masih butuh jam terbang lebih banyak. Jadi ya lumayan oke lah kalau secara atribut. Selanjutnya kalau kita lihat heatmap-nya selama musim kemarin ini, nah kita bisa lihat bersama, ini menarik ini. Area yang dia cover itu hampir satu lapangan secara keseluruhan ini. Jadi memang dia ini sebagai gelandang bertahan itu fleksibilitasnya tuh sangat tinggi gitu loh. Dia bisa mengcover di area manapun, hampir bisa mengcover di area manapun. Lihat, full salah lapangan digeratak kabeh. Iki mirip Hannibal Mepri cuma ya versi lebih api kayak. Jadi mungkin secara stamina itu dia lebih mumpuni ya teman-teman karena ya masih muda juga. Terus kemarin aku sempat lihat beberapa penampilannya ketika dia bertanding di Copa America. Di sini kita bisa lihat juga untuk rata-rata skornya di tiap pertandingan ini ya sekitar 7,2-an lah. Ya masih terbilang agak bagus meskipun dari pertandingan skornya 6,7 melawan Kanada ini. Tapi ya so far masih menarik lah. Lalu sekarang kita lihat untuk statistiknya ya. Nah, di sini kan dia tidak mencetak satu gol pun di musim kemarin ini. Lalu untuk akurasi passingnya setiap bermain itu sebesar 89%. Dan untuk akurasi di wilayah sendiri itu 92%, sedangkan di daerah lawan 85%. Wah, menarik ini. Jadi dia secara operan untuk passingnya itu bagus juga, di atas 85%.
Dan untuk operan bola-bola panjangnya 67%. Nah, ini cukup akurat juga ya, lebih tinggi dibandingkan Leny Yoro kemarin yang sekitar 52%. Nah, ini untuk sebagai gelandang bertahan yang akan jadi tank di lini pertahanan MU ini. Ini bagus ini untuk memotong aliran bola dari pihak musuh ya, pihak lawan ya. Karena selain dia bisa memotong aliran bola dari lawan, ya harus bisa segera mengalirkannya ke lini tengah untuk disalurkan ke lini serang gitu loh. Agar apa ya? Agar teman-teman yang lain ini, pemain yang lain ini kalau misalkan Manuel Ugarte nyaman dengan bola terus bisa memutus aliran serangan dari lini tengah dan lini serang itu tidak perlu khawatir untuk mundur terlalu jauh gitu loh, turun terlalu jauh gitu loh, karena dia bisa mengcover area yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Menarik ini, apalagi kalau untuk bola-bola panjangnya 67% kan bisa memberikan crossing ke winger ya, seperti itu ya, atau bisa langsung ke striker ke Højlund gitu, Garnacho ataupun ke Amad Diallo. Yang mana itu nanti bisa jadi solusi counter attack-nya MU ketika bertanding nanti ya. Apalagi ini kan secara usia juga masih muda, hampir jadi nanti untuk musim 2024-2025 ini kalau kita lihat secara usia memang rata-rata masih muda ya. Kita lihat dari posisi kiper lah, kemarin ada Radek Vitek yang tampil impresif di awal pertandingan pramusim. Lalu di posisi center back ini ada Leny Yoro, ada Lisandro Martinez yang secara usia masih belum ya, belum terlalu tua lah, 25-an, 25-26 kalau nggak salah. Dan di posisi left back dan right back itu ada Diogo Dalot dan AWB. Tapi AWB kan kabarnya akan dijual ya, terus Real Malaysia ini nggak tahu masih jualan gorengan lagi kayaknya. Semusim nggak bermain tuh, goblok itu. Terus habis itu di posisi lini tengah kalau misalkan gelandang bertahannya fix untuk Manuel Ugarte, nah menarik ini, gelandang bertahannya masih berusia 23 tahun. Kalau tidak ya ada Toby Collier ini kemarin pemain akademi yang digadang-gadang bisa menjadi pengganti Casemiro dari akademi. Tapi ya dia tetap butuh jam terbang ya, kalau mau mengorbitkan pemain muda itu akan menjadi challenge tersendiri bagi Erik ten Hag. Lalu untuk Bruno Fernandes ini kan ya memang sudah menjadi tulang punggung MU ya. Secara permainan meskipun sudah 29 tahun tapi masih konsisten. Lalu di lini serang ada pemain-pemain yang tentunya masih muda ya, mulai dari Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Facundo Pellistri, itu masih ya sekitar 20-an semua men. Jadi ya memang ini butuh waktu ya, bertahap ya, untuk memoles pemain-pemain muda ini. Dan harapannya memang MU ini bisa lebih maksimal lagi di 2-3 tahun mendatang gitu loh. Kalau untuk sekarang memang masih fokus di berbenah para pemain ya, pemain mana yang layak diganti, pemain mana yang harus dipertahankan, seperti itu. Nah kalau kita lihat profil Manuel Ugarte ini ya bisa jadi cocok untuk pengganti Casemiro ke depannya. Karena atributnya juga mirip-mirip ya, tidak beda jauh secara skill individual. Yang membedakan lebih ke pengalaman. Tapi ya kita lihat nanti jadi fix dibeli atau enggak, kita lihat ya. Karena Manuel Ugarte pun di PSG tidak masuk dalam skema Luis Enrique gitu loh. Jadi ya peluang juga, dan dia tertarik pindah ke Manchester United. Jadi peluangnya untuk datang ke MU ini lebih besar gitu loh. Karena dari sisi pemain juga tertarik dan di klubnya juga bukan jadi pilihan utama. Di lain sisi MU membutuhkan gelandang bertahan yang baru, seperti itu. Oke, gimana kalau untuk komentar teman-teman, sepakat atau enggak Manuel Ugarte sebagai pengganti Casemiro? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam, selamat pagi.